Begitu besar, kita masih diberikan kesehatan, napas hidup, sampai dengan hari ini kita masih bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan pagi hari ini saya ajak kita untuk bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya dapatkan atau yang telah saya pilih dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membacakannya, saya mengajak kita untuk bersama-sama minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang peduli dengan kehidupan kami, umat manusia. Kami bersyukur Engkau Allah yang menciptakan kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang datang menebus kami dalam Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Engkau Allah yang mewahyukan kebenaran kitab suci bagi kami untuk kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Tuhan, pimpin kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami, supaya kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang melakukan kebaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pimpin kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan saya akan baca untuk kita, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilahirkan ke dalam dunia bukan suatu kebetulan. Tidak ada terjadi dalam kehidupan kita ini peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Tapi semua berada di dalam rencana kedaulatan Allah. Dalam bagian yang kita baca pada pagi hari ini menceritakan tentang rencana Tuhan sejak kekalan. Sejak sebelum dunia ini ada, Tuhan telah menetapkan kita. Tuhan telah memilih kita. Di dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat itu dikatakan bahwa kita telah dipilih di dalam Yesus Kristus sebelum dunia ini dijadikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya tadi katakan bahwa kita dihadirkan ke dalam dunia ini, kita dilahirkan ke dalam dunia ini, bukan suatu peristiwa yang kebetulan. Jadi tidak ada istilahnya bahwa kita dilahirkan secara kecelakaan atau lahir karena orang tua yang hidup dalam pergaulan bebas dan kemudian kita dilahirkan, lalu kita dikatakan anak haram, anak halal dan lain sebagainya. Tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan segala kehendak Allah tidak akan pernah tidak ada yang tidak dilaksanakan. Tetap semuanya terjadi. Nah, kesempatan pada pagi hari ini ayat firman Tuhan yang kita baca yaitu karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah desain demikian rupa, sudah Tuhan tetapkan demikian rupa, dan Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks daripada perikop ayat yang kita baca ini sebelumnya di ayat yang pertama dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, tetapi di ayat yang pertama dikatakan kamu hidup di dalamnya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan. Dan kita mati, tetapi kita hidup di dalam dosa. Kita mati terhadap kebenaran. Kita mati terhadap kehendak Allah. Tetapi kita hidup di dalam dosa, di dalam perbuatan-perbuatan daging. Dan di sini dikatakan, ayat yang pertama dikatakan, kita hidup di dalamnya. Dan Tuhan tidak mau, dan Tuhan tidak tetapkan kita seperti itu. Itu adalah pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita ditetapkan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup melakukan kebaikan yang sudah disiapkan Allah. Tetapi kita hidup di dalam dosa. Karena apa? Kita dilahirkan di dalam dosa. Kita semua manusia adalah keturunan Adam yang berdosa. Dan kita semua hidup di dalam dosa. Dan kita tidak mungkin untuk melakukan perbuatan baik itu. Itu sebabnya Allah mengasihi kita, Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dalam dunia, untuk melepaskan kita daripada cengkraman perbudakan dosa. Dia mengembalikan kita supaya kita menjadi anak-anaknya, supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama,
ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus, diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini suatu gambaran atau ini suatu sukacita yang besar, di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita misalnya saja kita adalah orang yang miskin, kita adalah orang yang dilantarkan di pinggir jalan, tidak mempunyai siapa-siapa, lalu kemudian ada orang yang datang mengadopsi kita, dan orang yang mengadopsi kita ternyata adalah petinggi. Misalnya dia adalah bupati atau gubernur atau petinggi lainnya, orang yang berpangkat besar, dan kita diangkat menjadi anaknya. Sungguh pasti ada suatu rasa sukacita, karena kita selama itu hidup di dalam penderitaan, hidup dalam perbudakan atau hidup di dalam kesengsaraan, tetapi ada yang datang mau mengadopsi kita. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 dikatakan setiap orang yang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, ini kita bukan diangkat menjadi anak presiden, anak gubernur, anak bupati atau petinggi pejabat-pejabat apapun. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini suatu hal yang luar biasa yang patut kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita kembali kepada ayat ini, bahwa kita ditetapkan atau kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan sesuatu pekerjaan yang tidak bisa orang lain kerjakan, dan hanya engkau yang Tuhan mau engkau kerjakan. Itu sebabnya Tuhan menghadirkan kita ke dalam dunia, karena pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah untuk setiap orang yang ditebus oleh Kristus. Nah, ini jadi bersyukur kalau Tuhan menganugerahkan kita kesempatan untuk mengenal kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dahulu hidup di dalam dosa, tetapi kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Dia membawa kita pulang, Dia membawa kita kembali untuk mengenal kebenaran dan untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kebaikan, perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kebenaran yang sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan kerjakan. Yaitu kebenaran apa? Yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus, perbuatan baik di dalam Yesus Kristus. Surat ini diberikan bukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bukan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi surat ini diberikan kepada orang-orang yang sudah mengenal, orang-orang yang sudah percaya. Artinya bahwa orang beragama, orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur engkau dan saya dipanggil keluar untuk menjadi anak-anak Allah, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Tetapi karena kita tidak mampu, lalu kita hanya hidup di dalam keberdosaan, tapi Tuhan mengasihi kita sehingga Dia datang untuk Dia membawa kita keluar daripada perbuatan yang jahat itu, yang hidup di dalam dosa. Dia melepaskan kita dengan cara apa? Dengan cara Dia mengorbankan dirinya untuk dipaku di kayu salib, untuk menghapus dosa-dosa kita, dan Dia menyerahkan hidupnya untuk merebut kita keluar dari dalam kematian ya terhadap dosa, terhadap perbuatan baik kita yang mati di dalam dosa itu dilepaskan kembali, dan kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah dan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dan ini kabar yang sukacita, kabar yang gembira bagi kita, bahwa kita boleh mendapatkan anugerah, yaitu boleh melakukan kebaikan di dalam Tuhan. Sebab kebaikan di luar Tuhan, di dalam Roma dikatakan adalah dosa. Karena apapun perbuatan baik kita, tetapi kita di hadapan Tuhan adalah orang berdosa yang tidak mungkin melakukan perbuatan baik. Sebab Yesaya, dalam kitab Yesaya itu dikatakan bahwa setiap perbuatan baik manusia adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Itu sebabnya perbuatan baik yang kita bisa kerjakan hanya ketika kita sudah dibenarkan, dan kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Itulah setelah kita dibenarkan, barulah kita bebas melakukan kebenaran. Dan sebagai anak-anak Allah, kita
diberikan kesempatan, kita diberikan anugerah untuk menikmati sukacita yang abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.